Hai OGs, welcome to Overflow Podcast, di mana kita akan sharing the truth and overflowing with love. Amen. Ya, kali ini senang sekali karena kami berdua, Christy dan Regita, akan menjadi host di episode yang sangat spesial karena kita sudah kehadiran narasumber yang sangat memberkati kita semua. Haleluya. Siapa lagi kalau bukan our spiritual mentor, Pastor Michael Wijaya. So good to be here. Thank you Christy, thank you Regita. Thank you Senang so bisa kembali di Kota much. Manado and bisa jadi narasumber yang pertama ya di Iya, luar dari tim Betul. yang ada untuk bisa mengisi episode kali ini. Ya, So betul. good, so good. Terima kasih banyak Pastor Mike sudah menyediakan waktu di tengah-tengah kesibukan tentunya, tapi mau empower kita semua dengan pengetahuan dan kebenaran tentang firman. Haleluya. Karena kali ini tema kita sangat berbeda Pastor Mike. Kita akan bahas tentang pelayanan profetik. Come on. Yes, jadi Regita boleh jelasin sedikit kenapa sih kita pilih tema ini gitu. Oke. Nah, kenapa sih kita pilih tema pelayanan yang profetik? Karena based on backgroundnya Pastor Michael juga yang memang betul-betul dipanggil Tuhan dari kecil melayani di bidang profetik. Nah, jadi mungkin kalau untuk anak muda zaman sekarang ya Pastor, apalagi mungkin gereja-gereja yang sekarang tuh agak mikir profetik ini apa sih? Pelayanan profetik ini apa sih? Dan mungkin ada beberapa anak muda yang gereja-gereja juga belum mengerti dan skeptis gitu loh. Mungkin Pastor bisa kasih fundamentalnya dan penjelasannya profetik ini sebenarnya That's seperti so good. Kita buka Efesus 2 ayat yang ke-19 dan seterusnya ya, supaya ada landasan alkitabiah dari apa yang kita bicarakan tentang pelayanan yang profetik. Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-19, Alkitab berkata dengan jelas bahwa demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Berarti kita harus mengerti kalau Paulus berkata kamu bukan orang asing, yang dirindukan oleh Tuhan adalah untuk membangun rumah Tuhan sebagai keluarga. Pengertiannya adalah bukan hanya orang-orang yang datang di dalam sebuah ibadah atau sebuah gereja atau sebuah pertemuan, tapi orang-orang yang menjadi satu di dalam komunitas tersebut. Berarti ada perubahan secara identitas. Alkitab berkata di ayat yang selanjutnya, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Jadi inti batu penjuru landasannya adalah Tuhan Yesus Kristus. Tapi pelayanan yang apostolik dan profetik atau pelayanan rasul dan nabi adalah fundamental. Sesuatu yang diperlukan untuk bisa membangun tubuh Kristus mencapai kedewasaan yang Tuhan rindukan. Itu juga tercatat di Efesus pasal yang keempat ayat yang ke-11 dan seterusnya. Dikatakan di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Berarti tanpa pelayanan rasul dan pelayanan nabi, tubuh Kristus tidak bisa rapih tersusun. Artinya tidak ada divine order, tidak ada struktur yang jelas. Struktur bukan hanya bicara tentang organisasi dan sebetulnya tidak bicara tentang organisasi, tapi bicara tentang protokol kerajaan sorga. Dan dikatakan bahwa karena ada pelayanan nabi dan rasul, di dalam Kristus Yesus fokusnya adalah Kristus, bukan nabinya, bukan rasulnya, tapi Kristus. Dan di sana dikatakan menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Saya sempat katakan bahwa kekudusan bukan hanya memisahkan diri dari, tapi kekudusan adalah memisahkan diri untuk. Jadi pelayanan yang profetik dan apostolik diperlukan untuk bisa membawa gereja Tuhan, menghususkan dirinya untuk yang menjadi kehendak Tuhan. Dan ayat yang ke-22, di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh. Setiap orang percaya adalah bait Roh Kudus. Pelayanan apostolik, pelayanan profetik diperlukan untuk membangun setiap orang percaya, supaya setiap orang percaya bisa menjadi bait Roh Kudus yang menyatakan kuasa, kasih, dan kemuliaan Tuhan selama kita hidup di bumi. Wow. Itu sangat fundamental banget ya Pastor, karena kita melihat bahwa ternyata pelayanan profetik ini bukan ditentukan dari denominasi gereja atau di mana budaya gereja kita berkembang, tapi dasarnya adalah firman, di mana kita dibekali dengan bait Roh Kudus dan kita menghasilkan buah yang benar. Correct. Gitu. Yes, dan mungkin Pastor kalau misalkan nih kan aku sama Regita kita lagi sama-sama membangun komunitas dengan visi untuk menyatukan gereja-gereja nih Pastor. Gimana sih kita menjawab tantangan atau misalkan ada pertanyaan dari berbagai denominasi gereja, apa sih itu pelayanan profetik?
bahasa yang sederhana yang bisa dipahami, dan akhirnya semua gereja punya pemahaman yang benar sesuai dengan Alkitabiah firman, gitu iya. kok. Nah, kita semua tahu bahwa hubungan setiap orang percaya dengan Tuhan itu sifatnya adalah relasional. So it's a relationship based. Yes. Semua yang ada di dalam tubuh Kristus, pelayanan yang Tuhan tempatkan di dalam tubuhnya membawa setiap orang yang percaya untuk memiliki hubungan, pengenalan yang benar, pengenalan yang dalam dengan Tuhan. Yeah. Jadi apa itu secara simple? The prophetic ministry adalah untuk menyatakan hati dan pikiran Tuhan untuk umat manusia. Menyatakan apa yang ada di alam spiritual untuk menjadi nyata, untuk dimengerti dan diketahui di alam jasmani. That's the prophetic ministry. Intinya adalah menyatakan Kristus. When we talk about prophetic ministry, kita juga menyatakan apa yang belum ada, apa yang belum terjadi, apa yang ada di masa depan, itu diberitakan di masa sekarang. Sebab Alkitab adalah satu-satunya buku kitab suci yang bicara tentang masa yang akan datang. Alkitab bicara tentang apa yang sudah terjadi, apa yang sedang terjadi, dan apa yang akan terjadi. Prophetic ministry menyatakan apa yang akan terjadi. Kenapa? Sebab di dalam iman percaya orang Kristen, pengikut-pengikut Kristus, Yesus mengajarkan iman, pengharapan, dan kasih. Pengharapan bicara tentang yang akan datang. Pengharapan bicara tentang yang belum terjadi. Pengharapan bicara tentang jawaban yang belum nyata mungkin, tapi jawaban itu bisa menjadi pengharapan di tengah-tengah krisis atau permasalahan yang sedang dialami. The prophetic ministry menyatakan pengharapan tersebut. Intinya adalah iman, pengharapan, dan kasih adalah Yesus Kristus sendiri. Pelayanan yang profetik juga menyatakan dinamika dan pengertian pengenalan akan Kristus yang mungkin orang tidak mengerti dan tidak bisa tahu tanpa bergeraknya dinamika profetik ini. Contoh, pelayanan pengajaran menyatakan pemikiran, menyatakan hikmat yang ada di dalam Kristus. Pelayanan pengembalaan menyatakan kasih Kristus. Pelayanan penginjilan menyatakan tangan Kristus. Pelayanan kerasulan menyatakan pikiran, menyatakan intensi Kristus. Pelayanan profetik menyatakan suara Kristus. Jadi setiap pelayanan memiliki fungsinya masing-masing. Jadi pelayanan profetik sangat diperlukan, sangat masih relevan. Ada di perjanjian lama sampai di perjanjian baru. Karena kenapa? Kristus yang kita sembah adalah Tuhan yang sama dari dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Dan dia tidak pernah berubah. Bahkan kita di akhir zaman ini, semakin kita mendekati hari kedatangan Tuhan Yesus untuk kali yang kedua, hari kesudahan segala sesuatu, maka gereja Tuhan akan menyatakan kepenuhan Kristus. Dunia akan mengenal Kristus Yesus yang sama, yang mungkin yang belum dikenal di musim atau di generasi dan di tahun-tahun yang sebelumnya. Tapi menyongsong kedatangan Kristus untuk kali yang kedua, Kristus akan menyatakan kepenuhannya. Supaya pengenalan, pengertian, perjumpaan, the wisdom of God, the knowledge of God, pengetahuan akan Tuhan akan memenuhi bumi seperti air menutupi samudera raya. Oke. Sangat powerful ya. Nah, dari pernyataan Pastor ini, ada satu pertanyaan yang mau aku tanyain. Apakah semua gereja punya panggilan profetik dan atau harus berjalan dalam panggilan profetik? Karena kan kalau kita lihat kan berdasarkan denominasi yang berbeda ya, cara ibadahnya berbeda, mungkin cara menjalankan pelayanannya berbeda. How to kalau ada gereja yang betul-betul pengen berjalan di dalam panggilan profetik? Sebetulnya kalau mau ditanya apakah adalah panggilan profetik, kita nggak bisa bilang bahwa profetik itu sebuah panggilan. Profetik itu sebuah dinamika. Profetik itu sebuah pergerakan Roh Kudus. Kalau kita ngomong tentang nabi, nabi adalah jawatan, is an office. Orang-orang yang ada di dalam jawatan or the office of a prophet, mereka dipanggil menjadi seorang nabi. Kalau kita ngomong tentang nubuatan adalah karunia yang tersedia buat kita sesuai 1 Korintus 12, 1 Korintus 14. Bahkan Rasul Paulus berkata, semua orang percaya meminta karunia-karunia Roh Kudus, terutama supaya kamu bisa bernubuat. Kitab Wahyu menyatakan bahwa the spirit of prophecy is the spirit of Christ or the testimony of Christ. Roh nubuat adalah kesaksian Yesus Kristus. Jadi apakah dinamika profetik tersedia untuk setiap gereja lokal? Yes, absolutely. Apakah karunia profetik, karunia nubuatan
Karunia profetik bukan hanya karunia nubuatan. Karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Ya. Karunia berkata-kata dengan hikmat. Itu semua bagian dari the prophetic anointing. Yap. Pengurapan yang profetik. Sifatnya profetik. Sisinya profetik. Betul. Apakah tersedia untuk setiap orang percaya? Absolutely yes. Ya. Tapi apakah setiap gembala adalah seorang nabi? Tidak, belum tentu. Apakah setiap gereja lokal memiliki fungsi atau memiliki satu dinamika yang dominan secara profetik? Tidak. Tapi apakah dinamika profetik diperlukan oleh tubuh Kristus? Yes. Goalnya apa? Untuk membangun seperti yang Efesus 2 tadi katakan. Di mana orang-orang yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus dibina, dibangun, diperlengkapi untuk menjadi dewasa. Mengenal Tuhan, mengenal siapa dirinya di dalam Tuhan. Mengerti yang menjadi isi hati Tuhan. Berfungsi seperti yang Tuhan kehendaki. Goalnya apa? Menjadi bait Roh Kudus. Jadi untuk bisa mencapai Efesus 2:22, butuh nggak dinamika profetik? Sangat dibutuhkan. Semua gereja lokal. Pertanyaan yang biasa dilanjutkan dari yang ditanyakan tadi, bagaimana jika ada sebuah gereja yang mungkin tidak bergerak secara dominan di area pengurapan atau karunia yang profetik? Iya, benar. Iya kan? Nggak masalah, makanya kita disebut tubuh Kristus. Ada orang-orang di dalam tubuh Kristus yang mungkin bukan di dalam gereja lokal tersebut, yang bergerak di dalam karunia profetik, atau bahkan ada di dalam jawatan nabi. Nah, kalau gereja Tuhan mengerti bahwa kita saling membutuhkan satu sama lainnya, tidak ada satupun gereja yang seperti supermarket yang punya semuanya. Di sini kesatuan tubuh Kristus diperlukan, di mana masing-masing anggotanya sesuai dengan kepercayaan karunia yang dipercayakan oleh Tuhan, membangun, mendewasakan, menopang, menolong tubuh Kristus sesama orang percaya. Wow, itu luar biasa banget ya teman-teman. Ternyata apa yang menjadi kesaksian Pastor Mike, bahwa dinamika dari profetik ini emang adalah sebuah kebutuhan bagi semua gereja. Apapun budaya gereja kita ya, Pastor ya. Dan tentunya ini akan menjadi jawaban juga how to overcome the challenge gitu untuk menjawab tantangan. Misalkan ada banyak kritik tentang hal ini dan hal itu di bidang profetik. Yang akhirnya gereja A dan gereja B bukannya saling bersatu, tapi akhirnya adanya perdebatan yang memecah siapa belah. Yang paling benar dan siapa yang betul. paling... Jadi ini menjadi sebuah jawaban ya OGs buat kita semua agar berbagai perbedaan itu bukanlah sebagai pemecah tapi sebagai persatuan, dan dinamika yang seperti Indonesia ya, Bhinneka Tunggal Ika gitu, kita walaupun beda-beda tapi tetap satu. Yang penting basis kita adalah kebenaran firman Tuhan. Tadi Pastor Mike udah banyak cerita ya tentang fundamental profetik, pergerakan profetik. Nah, di sini kita mau bahas, Pastor kan sudah bergerak lama nih dalam pelayanan profetik. Mungkin bisa cerita sedikit ke OGs ataupun semua pendengar bagaimana Pastor Mike bisa ada di pelayanan ini dan bisa mengerti bahwa panggilan Pastor Mike, oke, saya dituntun Tuhan untuk bergerak di dalam dinamika profetik ini. Dan mungkin tantangannya apa sih selama ini? Tantangannya? Nah, pertama, kalau tadi sebelum saya menjawab pertanyaan kalian adalah orang yang skeptik itu akan selalu ada. Makanya Yesus mengajarkan bahwa segala sesuatu harus dilihat dan dinilai dari buahnya. Setiap pelayanan menghasilkan buah. Waktu seseorang skeptik, tapi waktu semua pelayanan termasuk pelayanan yang profetik menghasilkan buah yang baik. Orang yang terdampak dari buah karunia, buah pelayanan tersebut, orang tersebut melihat, merasakan, mengecap yang menjadi pribadi Kristus lewat karunia tersebut. Jadi untuk sebuah gereja yang bergerak secara profetik, orang-orang percaya yang bergerak secara profetik, kita nggak perlu pengakuan orang, buahnya aja. Karena buah itu berbicara. Orang yang diubahkan, orang yang diberkati, orang yang terdampak, orang yang bertemu, berjumpa dengan Kristus, mereka nggak bisa deny bahwa mereka berjumpa dengan Tuhan. Lewat pelayanan yang berbeda-beda. Ada orang yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan bukan dari pelayanan profetik, tapi dari pelayanan pengembalaan. Kasih yang diberikan, kepedulian yang diberikan, kesempatan yang diberikan terhadap orang yang mengalami kesalahan. Ada pemimpin yang tidak menyerah, pemimpin yang mau memberikan kesempatan, pemimpin yang membina, pemimpin yang mengoreksi. Itu pun adalah pelayanan Tuhan Yesus Kristus bagi tubuhnya. Jadi see the fruit. Lihat buahnya. Karena buah bisa kita kecap ya. Betul. Pastor. Orang ada yang berkata saya nggak butuh. Kalau kamu merasa kamu nggak perlu, ya God bless you.
Tapi waktu ada permasalahan, ada sesuatu hal yang terjadi di dalam sebuah gereja lokal, ada sebuah kebutuhan, sadar nggak disadari, mungkin jawaban dari sebuah kebutuhan tersebut adalah sebuah dinamika atau pelayanan yang tidak dimiliki oleh gereja tersebut. Gitu. Ya. Nah, saya bergerak di dalam pelayanan profetik, bidang profetik adalah karena karunia yang memang Tuhan percayakan semenjak saya lahir baru, umur 12 tahun. Saya sadar bahwa saya memiliki karunia untuk mengetahui hal-hal yang sebetulnya secara logika, secara nalar saya tidak bisa tahu. Tapi saya tahu. And kenapa saya diberitahu? Untuk saya berdoa, untuk saya menyampaikan, untuk saya memberikan peringatan, untuk saya memberikan kekuatan. Jadi dari awal saya tahu bahwa the prophetic gifting itu ada di saya. Karunia itu. Apakah setiap orang percaya bisa mendengar suara Tuhan? Bisa. Apakah intensitas setiap orang mendengar suara Tuhan sama? Tentu tidak. Pesan yang diterima pun berbeda-beda. Ya, setiap orang percaya at least harus bisa mendengar suara Tuhan untuk dirinya sendiri. Kenapa? Karena setiap orang percaya seharusnya punya hubungan secara pribadi dengan Tuhan. Apakah setiap orang percaya diberikan pesan yang menyangkut kehidupan orang lain? Belum tentu. Karena dengan setiap pesan disertai otoritas dan kapasitas. Ternyata apa yang saya terima, bahkan waktu saya dari masih kecil dan masih muda, sangat berhubungan dengan panggilan saya ternyata. Fungsi saya di dalam tubuh Kristus. Yang menjadi kehendak Tuhan. Panggilan setiap orang percaya dalam mengenal Tuhan dengan benar. Panggilan setiap orang percaya adalah untuk mengiring Yesus. Panggilan setiap orang percaya adalah diubahkan untuk diserupakan, menyerupai Kristus Yesus. Tapi di dalam perjalanan kita menuju kepada panggilan kita, keserupaan kepada Kristus, itu disertai dengan bagaimana kita melayani Tuhan, mentaati perintahnya, tunduk kepada kehendaknya. Jadi ada porsinya, ada tempatnya, fungsi harus masuk. Kita harus berkontribusi kepada tubuh Kristus. Kita melayani orang lain. Kita melayani orang-orang yang bahkan menyebalkan bagi kita. Lewat pelayanan itu kita tetap disempurnakan menjadi seperti Kristus. Waktu kita disakiti, waktu kita disalah mengertikan, waktu kita ditolak, waktu kita belajar melihat orang lain bukan dengan penilaian diri kita sendiri. Jadi tidak ada keserupaan seperti Kristus kalau kita tidak mau berfungsi untuk Kristus. Tidak ada keserupaan menjadi seperti Kristus kalau kita tidak mau mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Jadi tidak ada spiritualitas yang benar dan spiritualitas yang sehat kalau itu hanya seorang pribadi dengan Tuhan tanpa keterlibatan orang lain di dalam kehidupan kita. Itu nggak ada. Berarti di situ kita terdampak dan kita juga memberi dampak. Setiap kita berfungsi sesuai dengan fungsi kita masing-masing. Jadi dari kecil saya tahu karunia-karunia profetik itu ada di saya. Tuhan berbicara kepada saya di tahun 2006, panggilan saya atau fungsi saya, rencana Tuhan, destiny hidup saya adalah Yeremia 1 ayat 5 sampai ayat yang ke-10. Fungsi saya, karunia saya, jawatan saya adalah seorang nabi. Dan ini dikonfirmasi oleh nabi-nabi yang senior, pemimpin-pemimpin rohani. Saya tidak ngaku-ngaku saya nabi. Saya nggak perlu ngaku-ngaku saya nabi. Saya nggak perlu dipanggil seorang nabi. Tapi saya berfungsi sebagai seorang nabi. Dan pelayanan saya menghasilkan buah yang memang pelayanan saya di dalam tubuh Kristus bergerak di dalam dinamika profetik. Orang mengenal saya sebagai seorang nabi. Pelayanan saya memang dinamikanya di arah profetik. Di mana saya datang, saya memberikan arahan Tuhan, teguran Tuhan. Atau sesuatu yang tidak bisa dilihat sebelumnya oleh gereja lokal itu. Karena saya masuk di dalam pelayanan itu, saya bisa menyingkapkan apa yang tidak terlihat. Tapi apakah berarti pelayanan saya yang paling bagus, yang paling baik, yang nomor satu? Enggak. Saya hanya mengisi kekosongan yang memang perlu diisi dari jawatan saya. Tapi saya tidak bisa menggantikan pelayanan seorang guru, pelayanan seorang rasul, pelayanan seorang penginjil, pelayanan seorang gembala. Kami semua yang ada di dalam tubuh Kristus membutuhkan satu sama lainnya supaya kita bisa menjadi kesatuan dan keseluruhan dari tubuh Kristus itu sendiri. Pelayanan saya memperlengkapi tubuh Kristus. Saya menghormati, menghargai setiap gembala, setiap hamba-hamba Tuhan yang memimpin di dalam kapasitas mereka. Kalau saya datang di dalam pelayanan orang lain, gereja lokal orang lain, saya datang sebagai tamu loh. Jadi tetap harus membawa kerendahan hati. Suara Tuhan harus dinyatakan dan membawa kasih Kristus. Karena seringkali kita bisa membawa intensi yang benar,
Tapi karakter yang busuk, cara penyampaian yang salah, membatalkan dan menggagalkan misi yang kita bawa gitu loh. Jadi itu kita harus miliki. Karunia tanpa karakter nggak ada artinya gitu. Karunia tanpa kasih nggak ada artinya. Tapi kasih tanpa karunia dan kasih tanpa karakter nggak ada manifestasinya. Jadi semuanya saling dibutuhkan. Ini yang namanya adalah pelayanan tubuh Kristus. Yes. Wow, powerful sekali ya. Jadi pelayanan profetik ini tersedia untuk semua gereja, bahkan individu. Tapi nggak semua orang dipanggil secara spesifik untuk melayani dalam jawatan tersebut. Contoh, di dalam sebuah gereja lokal, mungkin tidak ada orang yang memang ada di jawatan nabi. Tapi jika gereja itu membutuhkan suara Tuhan, apakah Tuhan nggak akan berbicara? Pasti dia berbicara. Betul. Dia berbicara kepada semua orang. Bisa bicara kepada gembalanya, kepada pendoanya, pengerjanya, anak mudanya, siapapun. Yang membuka hati dan mau mengizinkan dirinya menjadi sarana untuk Tuhan bisa menyatakan kehendaknya, isi hatinya yang membawa kesembuhan dan pemulihan. Tapi kita harus mengerti, kita bisa mendengar suara Tuhan dan kita bisa berfungsi, bergerak di dalam karunia yang profetik. Waktu kita punya motivasi yang benar, hati yang tulus dan tangan yang bersih. Di situ kita memastikan bahwa aliran sungai itu akan mengalir dengan jernih dan tidak keruh gitu. Tapi kita harus tahu posisinya gitu. Tentu seorang pendeta dengan kapasitas seorang pemberita Injil, seorang nabi, waktu dia datang dengan seseorang yang mungkin bukan nabi, menyampaikan pesan, bobotnya berbeda. Tapi bukan berarti pesan itu tidak bisa tersampaikan dengan baik. Orang yang mungkin bukan pendeta yang diundang, yang memperlengkapi secara sebagai narasumber, seorang pengkhotbah, atau orang yang tidak bergerak di dalam jawatan nabi, bukan berarti saudara nggak bisa menyampaikan isi hati Tuhan apa yang Anda terima. Tapi bagaimana Anda memposisikan dirimu dengan tepat. Kalau seorang jemaat menampaikan pesan Tuhan kepada pemimpinnya, apakah tidak boleh? Tentu saja boleh. Tapi ingat, seorang jemaat itu tetap ada di bawah kepemimpinan pemimpinnya. Jadi di situ sopan santun, cara penyampaian, waktu penyampaian, itu harus make sure semuanya berjalan untuk mendatangkan kebaikan gitu loh. Sebuah intensi yang benar, pesan yang benar, yang murni dari Tuhan disampaikan di waktu yang salah kepada orang yang salah dengan cara yang salah. Akhirnya pesan yang benar bisa kelihatannya salah. Bukan berarti pesannya salah. Gitu. Nah, oleh sebab itu kedewasaan itu diperlukan. Jadi setiap kali Paulus, kalau kita lihat di Efesus 2, Efesus 4, setiap kali Paulus bicara tentang karunia, jawatan, kenabian, profetik, selalu tujuannya adalah kedewasaan. Itu selalu itu. Tanpa kedewasaan, tanpa keserupaan dengan Kristus, tanpa mengerti yang menjadi intensi Tuhan untuk karunia-karunia yang ada, maka karunia-karunia yang ada bisa meleset. Akhirnya bukan lagi untuk melayani kehendak Tuhan, tapi melayani kehendak manusia atau kehendak pribadi. Wah, powerful. Jadi kalau aku satu poin ya yang interesting yang dari Pastor Michael sampaikan, kalau dari aku sendiri yang diberkati bahwa karunia dan karakter itu dua hal yang gak bisa kita pisahkan. Betul. Itu harus berjalan dengan bersama dan bertumbuh dengan bersama. Nggak bisa ada yang complang, oh karunianya baik tapi karakternya bobrok. Begitu berarti kalau karakternya bobrok, nggak ada buah yang dihasilkan dari Roh Kudus dari kehidupan kita. Begitu. Dan satu poin yang aku diberkati ya Pastor dari statement Pastor itu bahwa kalau kita punya karunia, otomatis karunia itu kan pemberian ya Pastor. Kalau kita punya karunia, itu pilihan kita antara dua. Apakah karunia itu akan membawa kita jatuh, atau karunia itu akan maksimal di dalam Kristus dengan buah karakter yang dihasilkan juga secara maksimal. Begitu. Mungkin Kristi masih ada pertanyaan? Mungkin aku pengen Pastor Mike kasih pesan-pesan yang khusus buat anak muda ya. Karena OGs ini target audiensnya kebanyakan anak muda Pastor yang mungkin saat ini sudah merasa sepertinya saya diberi karunia dalam pelayanan profetik, tapi masih belum berani untuk terjun di dalam hal itu, atau masih ada perasaan takut dikritik atau takut ditolak. Nah mungkin Pastor bisa kasih encouragement dan pesan-pesan yang membangun Pesan buat saya, para anak generasi muda. yang nomor satu, pesan saya yang pertama adalah grow in love. Sebab kasih adalah landasan, kasih adalah ruang, bisa dibilang seperti wadah untuk karunia-karunia itu bisa bertumbuh dan berkembang. Grow in love. Don't grow in the gift, grow in love. When you grow in love, the gift will grow in you. Okay. Nah, kalau tadi kita ngomong tentang karunia dan juga karakter. Ingat, perintah agung Tuhan untuk setiap kita adalah kasih Tuhan Allahmu dengan
hati, jiwa, kekuatan, dan akal budi. Yep. Kamu nggak bisa mengasihi Tuhan dengan karunia. Ya. Kamu mengasihi sesama dengan karunia. Bagaimana kamu bisa mengasihi Tuhan with your character? Yes. Yang mengizinkan untuk kamu diubahkan, Yes. untuk kamu belajar cara Kristus berpikir, cara Kristus berkata-kata, cara Kristus berperilaku. Ya. Karunia ditujukan untuk kepentingan Kristus, Yep. tapi bukan kepada Kristus. Jadi kalau ada orang yang membangun hubungannya dengan Tuhan karena karunia-Nya, sudah pasti hubunganmu tidak akan kemana-mana. Yes, betul. Karena it's towards the wrong audience. You see. Number one, yang tidak bisa dirubah adalah it's your relationship with God. The more effective your relationship with God, the more effective your relationship with people. Yes. Bagaimana kita membangun hubungan kita dengan Tuhan? Genuine love. Kamu gak bisa datang ke Tuhan dengan karunia, kerendahan hati, ketaatan, penundukan diri, kesabaran, kerelaan. Itu semua apa? Karakter. Ya, betul. You see? Betul. Kamu mau taat, mau rendah hati, bukan ke orang dan gak bisa ke orang. You manifest the gift untuk orang bisa merasakan kasih Kristus lewat kehidupan kamu. Yes. Karakter menjaga posisimu di hadapan Tuhan, bukan menjaga posisimu di hadapan orang. Gini, kamu sudah melakukan yang terbaik, orang akan tetap ada yang menganggap kamu kurang baik. Ya, betul, pasti. You can never please everyone, gak bisa. Betul. Dari situ pun kita sedang disempurnakan. Tanpa mengalami itu semua, kita nggak tahu bagaimana mati dan apa yang dimaksud dengan mati terhadap diri kita sendiri. Mati terhadap reputasi kita sendiri. Mati terhadap kenyamanan kita sendiri. Mati terhadap nama baik kita sendiri. Mati terhadap opini diri kita sendiri. Lewat itu semua. Jadi lihat ini kesinambungannya. Nggak bisa diputus. Yep. Your relationship with God is connected how you build relationship dengan orang lain. How you build relationship with people is connected how you build your relationship with God. Jadi kalau saya mau berkata kepada anak-anak muda, kalau kamu tahu ada karunia-karunia yang ada di dalam hidupmu, kamu bisa belajar, yes, kamu bisa di-mentor, tapi grow in love. Kasihi Tuhan dan kasih orang lain dengan kapasitas yang ada. Build yourself dan terus bangun dirimu dengan hati yang murni dan tangan yang bersih. Semakin kamu menyalurkan dengan apa yang kamu mengerti dan apa yang kamu miliki dengan hati yang murni dan tulus, maka kamu akan diperlengkapi, kamu akan didewasakan, Tuhan akan memberikan hikmat, Dia akan kirimkan orang-orang yang tepat untuk membimbing, menuntun, membangun kamu, bukan hanya memperlengkapi, membuka jalan buat kamu. Yes, betul. Ya dong. Betul. That's one of the function of leaders, pemimpin-pemimpin generasi yang sebelum apa? Mereka mempercayakan generasi yang sesudahnya. Waktu kamu bisa dipercaya oleh generasi yang sebelum dan generasi yang sebelum adalah orang-orang yang berjalan di dalam kapasitas dan otoritas, maka kamu punya kapasitas to speak in your generation. Jadi every generation itu berkesinambungan gitu loh. Gak ada anak liar. Jadi semuanya adalah keseluruhan kesinambungan di dalam tubuh Kristus. Wow. So Loving powerful God and loving people. Absolutely. Betul. Sama aku tambahin satu poin loh yang Pastor Michael katakan tadi. Berarti kita tuh menjalani hidup, fokus utamanya kita itu relationship sama Tuhan. That's right. Ketika relationship kita sama Tuhan betul-betul semakin erat, secara aktif karakter kita pun diubahkan. Karena kan kalau di firman katakan itu karakter dihasilkan dari roh. Begitu. Jadi bagaimana kita berjalan dengan Tuhan, kita akan mengerti bahwa karunia yang diberikan itu not terpusat ke kehidupan kita, tapi digunakan untuk melayani orang lain gitu. Ketika kita punya pemikiran yang benar bahwa karakter yang diberikan itu untuk sebagai suatu media untuk kita melayani orang lain, otomatis karakter itu pun pemberian karunia yang diberikan itu pun gak membawa kita jatuh karena pemikiran kita udah benar. Apa yang kita katakan tadi, gak setiap kali kamu berbicara pemimpinmu akan setuju. Iya, betul. Gak setiap kali kamu ngomong bahkan sama orang-orang yang rohani pun mereka akan mengerti. Betul. Tapi karakter memastikan bahwa kamu bisa diperlakukan salah oleh orang, tapi kamu tidak memperlakukan orang dengan salah. Iya. That's character. Betul. Kamu menyampaikan pesan Tuhan, orang bilang, wah sok tahu kamu. Kalau kamu misalnya dapat mandat, saya harus pergi ke kota yang lain melayani. Pemimpin kamu gak setuju. Kamu gak boleh ke kota yang lain. Kamu harus di sini. Tapi kamu tahu itu suara Tuhan. Ada masa-masa, waktu-waktu dan case-case tertentu di mana di situ kamu lagi masuk ujian. Kamu lebih taat kepada Tuhan
atau taat kepada orang. Yes. Tapi bukan berarti waktu kamu maki-maki, kamu marah, kamu berontak, bikin risih. That's not the character of Ya, Christ. ya, Yang memastikan kamu berjalan tepat sesuai kehendak Tuhan adalah karaktermu. ya. Your character. Bagaimana kamu menyikapi segala sesuatunya dengan caranya Tuhan. Oke. Tuhan Yesus melakukan apa yang benar. Apa yang dia lakukan tidak disukai oleh semua orang. Yes, Yes. betul. Kalau dia disukai oleh semua orang, dia nggak mungkin disalib. betul, setuju. Nggak mungkin mati. Iya. Ya. You see? Hmm. Tapi bagaimana kamu menilai? Hmm. Bagaimana kamu menilai? Untuk orang Yahudi sampai hari ini, Tuhan Yesus pengacau. Hmm. Hmm. Sampai hari ini orang Yahudi tidak bisa menerima. Kebanyakan dari mereka bahwa Yesus Kristus adalah Mesias. Iya. Yes, betul. Yes. Tapi kenapa kita bisa percaya Yesus Kristus adalah Mesias? Yesus yang sama. Hmm. Penilaian orang berbeda. Hmm. Betul. Cara Betul? pandang orang Betul. berbeda. Dan ya. kita nggak bisa kontrol cara pandang orang. Yes, Orang. betul. Yes. Tapi bagaimana Yesus hidup? Hidup di hadapan siapa? Bapaknya. Hmm. Bukan di hadapan orang. Hidup di hadapan Bapaknya. Betul. Tapi waktu kita hidup benar, kebenaran selalu membuahkan Ya. kebenaran. Amin. Ya. Amin. Kebenaran tidak perlu pembenaran. Yes. Betul. Hmm. Karena kebenaran akan selalu dibenarkan. Oke. Yes. Yes. Aku satu poin lagi ya, Ojis. Mungkin durasinya udah agak panjang, tapi bear with me ya. Oke, jadi yang interesting ya, yang tadi Pastor Michael katakan bahwa mungkin ada part-part di mana apa yang menjadi pesan yang kita dapat dari Tuhan, pemimpin pun kita nggak bisa menerima gitu loh. Berarti satu poin yang aku dapat bahwa yes, pemimpin yang disediakan Tuhan itu juga menjadi seseorang yang mementori kita, yang mungkin membuka jalan untuk kita, tapi nggak bisa menggantikan posisi Tuhan di hidup kita. That's right. Ya, begitu. Karena ada beberapa case juga yang aku lihat bahwa sometimes tuh sistem pementoran jadi salah, Pastor, gitu loh. Akhirnya murid yang dimentor ini akhirnya menuhankan mentornya, bukan ke Tuhan sendiri begitu. Kalau menurut dari Pastor, cara pandangnya gimana? Betul. Gitu? Hmm. Karena orang yang dimentor dan dimuridkan oleh pendeta belum tentu dimuridkan dan dimentor oleh Tuhan Yesus sendiri. Wow. Ya. Karena kalau kamu dimuridkan sama seseorang, kamu menyerupai orang tersebut. Ya. Hmm. Kalau kita dimuridkan dan dimentor oleh manusia dan kita lebih menyerupai manusia, itu pertanyaan tanda tanya besar. Ya. You need to conform yourself more to Jesus. Kamu bisa terima impartasi, kamu bisa terima inspirasi, dan itu nggak salah. Tapi setiap orang percaya harus menyerupai Kristus Yesus. Yes. Posisi mentor, orang tua rohani, pemimpin rohani ada tempatnya. Ya. Tapi ada tempat yang hanyalah posisi Tuhan yang tidak bisa digantikan oleh siapapun juga. Siap. Jadi bagaimana kita juga menempatkan pemimpin kita, memberikan hormat kepada mereka, harus ada porsinya. Porsinya yang tepat. Sesuai dengan apa yang dialokasikan oleh kebenaran firman. Jangan sampai posisi Tuhan ternyata kita kasih ke orang. Ya. Ya. Setuju. Ya, dan seharusnya posisi orang kita kasih ke Tuhan. Iya. Artinya apa? Kita Betul. berharap orang seperti Tuhan. Iya. Iya. Betul. Jadinya kecewa ya, Pastor. Itu kecewa. Iya. Jadi Betul. perlu gak kita kecewa? Nggak perlu. Iya. Udah antisipasikan aja, kamu pasti dikecewakan. Kenapa? Karena kamu masih berurusan dengan manusia. Iya. Entah orang itu dengan sengaja atau tidak sengaja, pasti bisa mengecewakan. Yes. Tapi kalau kamu berfokuskan kepada Tuhan dan Tuhan memang mendapatkan posisi dalam hidupmu sebagai Tuhan, waktu orang mengecewakan kamu, kenapa kamu sewotnya sama Tuhan? Iya, Betul. setuju, betul. Betul. Betul, iya. Jadi mungkin intinya tetap Christ center ya. Tuhan pasti Yes. mengirim orang-orang untuk membimbing kita, memperlengkapi Yes. kita. Tapi ingat, poin utamanya jangan pernah menggantikan Tuhan dengan mentor atau Yeah. dengan pemimpin rohani. Yes. Tapi tetap menghargai dan merespek dari pemimpin rohani kita. Wah, powerful. Mungkin Kristi ada closing statement atau mungkin masih ada pertanyaan yang ingin diberikan? Sepertinya closing statement lebih tepat ke narasumber kita ya. Oh iya benar. Tapi mungkin aku sedikit menyederhanakan boleh ya, Pastor. Ya, aku tangkap dari diskusi bersama dengan Pastor Mike bahwa karakter itu mendefinisikan bagaimana kita mengasihi Tuhan Ya, dan karunia mendefinisikan bagaimana kita bisa mengasihi sesama kita. that's it. Yes. Sehingga ketika karakter kita itu betul-betul terfokus untuk menyerupai Kristus, kita nggak akan mudah kecewa nih dengan penilaian orang, pandangan orang yang negatif tentang kita, atau perlakuan buruk orang kepada kita. Betul. Demikian pula karunia kita nih, ketika kita dapat, kita sadar diri karena kita karakternya udah benar. Karunia itu kita gunakan untuk berkati orang lain dan jadi buah yang bisa dikecap. Gitu. Ya, apa yang tadi barusan Kristi ngomongnya? Sekarang orang bilang, oh orang itu rendah hati. Tahu dari mana sih? Iya. Hanya karena sebuah perkataan atau sebuah perilaku dan sikap pada saat itu. Ya. Tapi dengan mudah kita bisa
menghakimi orang atau mendefinisikan orang, dia rendah hati atau dia tidak rendah hati. Kita bisa lihat buahnya. Ya. Tapi orang yang rendah hati hari ini bisa terpelecok dan besok gak rendah hati lagi. Iya, Iya. betul. Tapi kita gak jadi benci sama orangnya. Iya. Gitu. Betul. Wow. Dan itu kan ada konsistensi di dalam perjalanan. At the end of the day buahnya. Iya. Apa yang membuat orang bisa terus dan tetap rendah hati? Iya. Karena dia memposisikan Tuhan di tempat yang tepat. That's it. Yes. Karena yang membawa manusia untuk disempurnakan adalah yang sempurna. Ya. Kristus itu sendiri. Gitu. Amin. Jadi Tuhan pun mengajarkan, kamu gak bisa menilai orang. Yang menilai orang adalah Tuhan. Our focus is God. Yep. Dan kalau kita mau menjadi orang yang taat, orang yang rendah hati, kita lakukan segala sesuatu bukan untuk dilihat oleh orang, Iya, betul. tapi untuk dilihat oleh Tuhan. Dan waktu motivasi kita lurus di hadapan Tuhan, dan hidup kita didapati oleh Tuhan benar, Yep. maka kita mendapatkan perkenanan bukan hanya di hadapan Tuhan, tapi di hadapan orang lain. Jadi kita nggak perlu kejar orang mikir apa tentang kita. Nggak perlu. Wow. Love the Lord your God. Yes. Love other people. Yes. Yang bertumbuh di dalam kasih akan bergerak leluasa di dalam Iya, karunia. Kasih membuat karunia menghidupkan. Tidak adanya kasih membuat karunia mematikan. Wow. Itu sangat tajam ya. Yes, powerful. Powerful It's all banget. about Jesus. Iya. Yes. Jadi mungkin ya kita buat kita anak-anak muda yang saat ini kan banyak ya Pastor, ada anak muda yang hidup aduh nggak enakan gitu karena fokusnya kita untuk pleasing people gitu. Karena kalau saya nggak lakuin ini nanti dia mikir saya apa ya gitu. Padahal sebenarnya fokus kita kalau kita nggak lakuin kebenaran kita nyakitin Tuhan. Yes. Gitu. Jadi kita harus ubah transformasi mindset, hati, pikiran, perasaan kita untuk selalu fokus kepada Tuhan Yesus. Yes. Iya. Ya. Karena kebenaran juga ketika disampaikan gak semua orang bisa terima kan. Namanya kebenaran bukan suatu hal yang enak didengar sebenarnya, tapi membongkar sesuatu yang salah dalam hidup kita begitu. Ya. Jadi bagaimana telinga kita gak fokus mendengar kepada kritik yang mungkin menjatuhkan, karena ada kritik yang beberapa kritik yang kita harus terima juga sebagai suatu hal yang membangun hidup kita. Betul. Begitu. Tapi kita ketika kita fokus di kebenaran, apapun mungkin yang orang-orang luar sana katakan, dan mungkin untuk anak muda apalagi ya begitu. Kita anak muda tuh hidupnya sebenarnya di atas standar rata-rata dari dunia begitu. Ketika kita bilang kita hidupnya sebagai anak muda Kristus begitu, otomatis kehidupan kita berbeda dari cara pandang dunia. Nah, bagaimana tuh sikap kita untuk bisa menutup telinga dan betul-betul hidup dalam kebenaran dan tidak takut untuk menyampaikan kebenaran begitu. Karena tadi Pastor sedikit singgung juga tentang bagaimana mematikan reputasi diri, mematikan daging. Tanpa Tuhan pun kita nggak bisa ada di tahap itu. Coba lihat kata-katanya aja kebenaran. Kalau enggak, kalau ada kebenaran berarti ada kesalahan. Iya, betul. Kenapa ada kebenaran? Karena ada yang salah. Ya. That's why kunci menerima kebenaran adalah kerendahan hati. Yes. Karena kalau kamu nggak pernah ngaku dan kamu nggak pernah sadar kamu salah, kamu tidak mungkin bisa dibenarkan. Yes. Wah. Ini alarm nih buat kita semua. For all of us. Iya. Jadi bagaimana kebenaran itu bisa masuk dalam kehidupan seseorang? Admit, Iya. I'm wrong. Betul. I need Jesus. Yes. The doorway to truth is always humility. Yes. Makanya itu disebut benar. Karena kalau nggak ada yang nggak benar, nggak ada yang benar gitu. Karena kebenaran bisa diukur, kebenaran bisa dilihat, kebenaran bisa ditimbang. Nah kalau kita udah masing-masing pegang kebenaran sendiri, yang mana yang benar? That's why kebenaran tuh absolute. There's only one truth. Yes. What's that truth? Jesus. Yes. Buat orang di luar yang tidak mau terima Yesus, yang tidak percaya kebenaran Kristus, yang bilang itu semua adalah kebohongan, kepalsuan, banyak yang lain yang juga baik. Itu kebenaran gak mungkin bisa masuk ke dia. Ya. Mau itu sebenar-benarnya dan gak perlu teriak-teriak. Iya betul. Karena kebenaran tetap kebenaran gak perlu dibela. Iya. Betul. Kebenarannya Betul. benar. Betul. Yesus gak pernah minta bela diri gitu. Orang bilang, no, kamu siapa? Kamu raja, sesat kamu. Enggak. Kebenarannya dia raja. Iya. Buat orang yang menolak dia sebagai raja, tidak akan pernah menerima kebenaran bahwa dia raja. Never. Yes, betul. It's always about humility. Yes. Siapa yang bisa bawa kita ke titik itu? Hanya Roh Kudus. Iya. Karena dia yang menginsafkan kita akan apa itu dosa, apa itu kebenaran, apa itu penghakiman. Wow. Balik lagi ke dinamika profetik tadi ya Pastor. Exactly. That's why you need that ministry. Yes. You reveal the heart of God. Ya. You reveal the mind of God. Membuat orang sadar
bahwa ada Tuhan yang kamu belum kenal, tapi dia sudah mengenal kamu. Yes. Goalnya untuk apa sih? Soul. Iya. Jesus wants the world. Yesus rindu untuk dunia ini tahu bahwa dia mengasihi dunia ini. Pelayanan guru, nabi, rasul, pengajar, pemimpin, pemberi. What name it? Yeah. Name it. Apapun itu. It's to reveal Christ. Powerful, sampai speechless. Sangat terberkati ya, karena di balik layar ini juga banyak OGs yang menyaksikan. Say hi dong, biar gimana? Haleluya. Pasti terberkati ya Pastor, karena yang menyaksikan via YouTube, Spotify ataupun layanan digital kita yang lainnya juga pasti akan terberkati dan terbangun imannya. Amen. Dan mau bergerak di dalam pelayanan profetik. Amen. Dan apapun karunia yang sudah Tuhan percayakan untuk kita kerjakan. Dan mungkin Regita ada tambahan untuk anak-anak muda, karena Regita juga adalah salah satu anak muda yang sudah bergerak ya di bidang pelayanan profetik. Mungkin Regita sharing sedikit deh buat kita semua, karena pastinya Regita ini kita doakan ya teman-teman untuk mendukung pelayanan ke depan, karena juga sudah dimentori oleh Pastor Mike yang kita percaya seperti Regita katakan, kita fokus ke Tuhan tapi kita respect kepada spiritual mentor kita. Boleh sharing sedikit sebelum kita closing? Oke, jadi sharing lagi nih. Iya. Oke, jadi ya mungkin buat Ojis yang belum tahu tuh, aku sekarang posisinya sebagai full time ministry tapi juga full time staff sebagai kepala staff di Rola Ministry. Nah, kantor pusatnya kita itu di Manado ya, Pastor, begitu. Jadi sebenarnya kalau ngomongin soal journey panggilan ya, banyak hal nih yang dilewatin begitu dari panggilan. Mungkin gak terlalu rinci karena udah aku sharing juga sebenarnya di episode sebelumnya begitu tentang kesaksian aku. Tapi satu poin yang aku dapat ya selama 3 tahun ini berjalan di pelayanan bersama Pastor Michael di bawah Rolam, bahwa hidup aku tuh diubahkan seutuhnya. Haleluya. Seutuhnya itu artinya apa sih? Bukan Regita lagi yang hidup. Karena kalau Regita yang hidup, Regita yang sebelumnya itu Regita yang mengejar mimpi, Regita yang mengejar validasi, yang mengejar ambisi pribadi. Tapi ketika betul-betul encounter dengan Tuhan dan memiliki panggilan hidup, ya hidup aku cuman sebagai nama Regita, tapi yang dijalaninya itu kehendak Tuhan begitu. Satu poin penting yang aku dapat selama 3 tahun berjalan dalam pelayanan bersama Rolam, bahwa karakter aku diubahkan. Nah, kalau buat aku pribadi itu yang paling penting, salah satu buah yang terlihat ketika kita betul-betul berjalan bersama dengan Kristus adalah karakter kita yang diubahkan begitu. Bukan cuman pemenuhan akan panggilan dan karunia ya, Pastor, tapi betul-betul bagaimana cara pandang kita, perspektif kita, bagaimana kita hidup itu berdasarkan betul-betul dengan kebenaran firman Tuhan dan berdasarkan kerajaan Tuhan. Saya bangga sekali sama Regita. Saya tahu karunia profetik juga dimiliki oleh Regita. Kepekaan mendengar suara Tuhan, menyampaikan hal-hal yang Regita juga gak bisa tahu secara natural. Dan itu sudah terbukti. Ada buahnya. Orang-orang yang diberkati, orang-orang yang terdampak oleh karena pelayanan Regita. Waktu Tuhan membawa Regita untuk ada di bawah mentorship saya, bagian saya adalah untuk memperlengkapi, mengeluarkan mutiara yang ada di dalam Regita. Regita kepala staf adalah pekerjaan, betul ya? Betul. Karena Regita berarti dipercaya di dalam struktur organisasi. Tapi di dalam pelayanan Regita sekarang, Regita sudah memberkati gereja-gereja yang lain, diundang berkhotbah, nggak ada intervensi dari saya. Iya, gitu. betul. Tidak ada. Dan ini pelayanan seorang hamba Tuhan yang namanya Regita Langi. Bagian saya adalah memperlengkapi, mendampingi. Tapi yang memanggil Regita bukan saya. Yang memanggil Regita adalah Tuhan. Dan saya percaya bahwa Regita pun sedang dipersiapkan untuk ada di dalam jawatan seorang nabi. Dan waktu itu masuk di dalam kehidupan Regita, gak bisa karena saya. Tuhan yang akan menyatakannya di waktunya. Dan pelayanan itu akan menghasilkan buah yang matang dan dinikmati oleh banyak orang. Jadi kita harus mengerti, setiap kita bukan siapa-siapa. Waktu kita sudah terus maju, bahkan kita bisa melihat ada buah, ada keberhasilan dalam pelayanan kita, sadarlah kita tanpa Kristus kita bukan siapa-siapa. Setuju, betul. Kita bukan siapa-siapa. Dan sampai akhirnya pun kita bukan siapa-siapa. Karena yang harus nampak dan muncul hanya satu pribadi, Yesus Kristus namanya. Dan banyak juga hamba-hamba Tuhan yang lain. Contoh, ada Kristi yang bergerak di bidang politik, Kristi yang bergerak di bidang sosial, Kristi yang memperlengkapi secara public speaking knowledge, Kristi yang memperlengkapi tubuh Kristus di dalam sebuah skill yang perlu, skill yang bisa menambah nilai tambah, memberikan nilai tambah. That's a ministry on your own. Gitu. Ada Abigail
yang memimpin di belakang layar, di dalam bidang media. Ya. Kita tahu Abigail nggak punya background, tapi sekarang bisa punya usaha, bahkan usaha kecil. Itu semua keterampilan yang terus dibangun. Dan para hamba-hamba Tuhan semua yang berkumpul di sini. Ya. Ada dokter yang melayani, ada pengusaha, ada pendoa, ada orang yang bergerak untuk membangun rumah-rumah doa. Setiap kita punya fungsi yang berbeda-beda. Betul. Tapi kita memerlukan satu sama lainnya. Yep. Wadah Rivers of Life Apostolic Ministries Indonesia, Jesus Making Fellowship adalah tempat supaya karunia masing-masing orang bisa memiliki tempat untuk bisa disalurkan dan menjadi berkat. Yes. Tapi nggak semuanya dan tidak selamanya kita ada di Rolam maupun di JMK. And that's okay. Sebab kita adalah anggota kerajaan sorga. Titik. Betul. And we need to serve God. Membangkitkan orang yang lain. Memberdayakan orang yang lain. Ya. Sebab mandat Tuhan adalah menjadikan semua bangsa murid Tuhan. Yes, Wow, amin. Luar biasa. Oke, teman-teman, OG semua yang menyaksikan, kita sudah mendengar banyak sekali pengajaran, banyak sekali hal-hal yang disingkapkan melalui podcast kali ini. So, kita kasih kemuliaan dong buat Tuhan Haleluya. Yesus. Praise God. Karena tentunya atas kebaikannya kita semua boleh ada di tempat ini, boleh mendengarkan secara langsung, secara live. Sebentar, Ya, saya jadi boleh. ingat Kristi. Silakan, Pastor. Sebetulnya Overflow Podcast ini itu ada di hati saya dari tahun 2023. Iya. Iya. Waktu Rolam Indonesia buka. Iya. Tapi saya tuh bersyukur. Waktu itu mimpi kita punya, fasilitas kita belum ada, sumber daya manusia waktu itu belum bisa. Tapi tiba-tiba di awal tahun 2025 ini, Regita bersama semua tim keluarga yang ada di Manado, tiba-tiba mau launching podcast ini. Tanpa saya ngomong apapun. Iya. Dan saya tahu di situ bahwa visi ini diambil oleh teman-teman semua. Iya. It's not about me. Dan akhirnya sekarang teman-teman yang bergerak. Iya. Saya mau katakan kepada Overflow Podcast, semangat. The number of your subscriber, your follower belum banyak, doesn't matter. Iya. Tapi the message gets out there. Yes. Sesuatu yang dikerjakan dengan kemurnian hati dan ketekunan pasti akan berhasil. Tuhan berjanji, apapun yang dipegang oleh tanganmu akan dibuat berhasil. Amin. So bagaimana kamu mengelola? Ada orang yang bertanya, Pastor, untuk bisa investasi mic semuanya dan semua yang pegang anak-anak muda, yakin? Jawaban saya cuma satu, why not? Iya. What's the worst? Nggak kemana-mana, it fails. Oke. Tapi kalau dari podcast ini bisa menginspirasi, memberkati banyak orang. Menjadi suara kebenaran sebagai salah satu yang menjadi visi dari pelayanan Rolam Indonesia. Iya. To God be the glory. Iya. Jadi saya mau memberikan semangat kepada tim Overflow. Continue to do a good work with God. Yes. Semua yang kita bisa lakukan, waktu kita lakukan dengan hati yang tulus dan murni untuk menyenangkan hati Tuhan. Iya. Kapasitas adalah kepercayaan, Iya. bukan pencapaian. Iya. Betul. Semakin kita bisa dipercaya dengan yang kecil, Tuhan akan beri yang lebih besar. Karena itu janjinya. Amin. Because He is a smart, brilliant, wise master. Iya. Dia Tuhan yang bijak, dia Tuhan yang baik, Iya. dia Tuhan yang strategis, dia Tuhan yang selalu mau berhasil. Iya. Yes. Sama seperti waktu kita pertama Bible Study Rolam Indonesia. Yang ikut berapa orang? 30-40 Iya. orang. Tapi kita bersuka cita. Iya. Kita gak ada yang pernah mimpi sekarang yang ikut 400-500 orang. Mm-mm. Dan ribuan yang diberkati lewat YouTube. To God be the glory. Iya. Lakukan bagian kita. Dengan penuh ketulusan hati, dengan tangan yang bersih. Iya. Dan saya percaya lewat Overflow Podcast, banyak anak-anak muda yang akan terdampak. Amin. Banyak orang yang diberkati. Iya. So Amin. keep on doing a good work for Jesus. Iya. Amen. Ada satu poin pun sebelum closingnya. Kita Iya. pun di anak-anak muda di sini pun bersyukur. Kalaupun gak ada mentor-mentor yang di atas kita yang percaya akan potensi kita dan mau ambil take a risk ya kalau dibilang mengambil resiko untuk mempercayakan kepada kita anak muda, kita pun gak bisa melangkah maju begitu. Jadi bagian dari kita pun bisa berhasil sampai saat ini itu pun ada mentor-mentor di atas kita. Salah satunya juga Pastor Michael Thank you. yang menjadi mentor. Walaupun Pastor Michael secara fisik juga jarang ya ada di Manado That's right. karena jadwal yang sangat tight. Makanya dibilang tadi bahwa semua ini bukan karena pribadi Pastor Michael, Yes. tapi betul-betul karena tangan Tuhan That's right. yang bekerja di tengah-tengah kita gitu Amin. loh. Jadi kami pun bersyukur sebagai anak muda di sini ada mentor-mentor, bapak rohani kita yang percaya kepada kita dan mendorong kita untuk terus maju di dalam panggilan yang Tuhan percayakan dalam Amen. kehidupan kita begitu. Amin. Puji Tuhan. Mungkin Kristi bisa Oke, closing. puji Tuhan. Dan teman-teman itu ya tadi kita udah dapat semangat dari Pastor Mike. Teman-teman mana dong semangatnya? Ini balik layar.
Luar biasa. Jadi ini akan menjadi sebuah api ya Pastor yang akan Amin, menghidupkan amin. dan memaksimalkan kembali Overflow Podcast. Karena hari ini juga sosok yang melaunching ya Pastor. Ya. Untuk podcast ini akan menjadi host setelah episode ini. Come on. Gitu ya. Jadi ini visinya dari Pastor Mike ditangkap oleh Regita dan di-launching oleh salah satu sosok yang akan menjadi host dan dikerjakan oleh kita semua. Yes. So Haleluya. all glory hanya untuk Tuhan Yesus. Amin. Amin ya teman-teman. Dan kita akan dengarkan closing statement mungkin dari Pastor sebelum kita menutup podcast Oke. kita hari ini. Boleh Pastor Sekali lagi silakan. terima kasih Regita dan Kristi untuk kesempatannya boleh menjadi narasumber. Ya. Saya berdoa bahwa untuk musim dan waktu yang seperti ini, saya percaya kebangunan rohani sedang mengetuk pintu bangsa Indonesia Amin. untuk waktu yang seperti ini. Yes. So bangkit gereja Tuhan. Yap. Gereja Tuhan berarti setiap orang percaya pribadi lepas pribadi dan juga komunitas-komunitas. Entah itu gereja lokal, persekutuan doa, sampai ke tingkat badan pengurus daerah, sampai ke sinode. Kita semua adalah tubuh Kristus. Dan saya percaya Tuhan akan selalu memulai segala sesuatunya dari dalam rumah Tuhan. Amin. Penghakiman akan dimulai di dalam rumah Tuhan. Ya. Persiapkan dirimu, tapi jangan takut, jangan kecut, jangan tawar hati. Tempat yang sedang kita tuju ke depan, belum ada satupun yang pernah melaluinya. Tapi Tuhan yang sama, yang selalu memimpin umatnya di barisan depan. Dia bukan Tuhan yang memimpin dari belakang. Ya. Dia Tuhan yang memimpin dari depan. Amin. Berarti kalau dia memimpin dari depan, kita nggak perlu pusing tentang Ya, arahan ke depan. Betul. Karena yang kita seharusnya lihat adalah punggung Yesus. Ya. Kalau kita lihat punggung Yesus, kita ngelihat cabikan dari deraan yang dia terima. So it's all about the cross. Look at the cross. Look upon the cross. Saudara pribadi lepas pribadi, mungkin kamu lagi bingung. Arah saya ke depan kemana sih? Kalau kamu bingung, berarti Yesus memimpin dari belakang. Ya. Kamu nggak perlu bingung kalau Yesus yang memimpin di depan. Karena yang kamu perlu lihat cuma punggungnya. Ya. Yang menentukan jalan, yang menentukan kecepatan, yang menentukan intensitas, Yesus. Yes. Kapan berhenti, kapan maju, kapan istirahat, kapan naik gunung, kapan turun lembah. Yang menentukan Yesus. Yes. Yang kamu cuma perlu lihat punggungnya Yesus. Ya. Kalau kamu lagi merasa down, kamu merasa nggak sanggup, kamu merasa nggak bisa, lihat oleh bilur-bilurnya. Kamu sembuh, kamu pulih, kamu dibangkitkan. Ya. The power of a Christian is the cross. Amin. Wow, itu luar biasa banget ya. Terima kasih banyak Pastor Mike untuk closing Praise statement yang akan menguatkan kita kembali. Dan Amen. jangan lupa terus saksikan Overflow Podcast. Jangan lupa juga untuk follow sosial media kita ada di mana? Di bawah ini ya, nanti tolong Abigail untuk boleh ditaruh mungkin ada keterangan @Overflow Podcast ID. Ya. Dan satu lagi, Boleh. untuk teman-teman juga yang di luar sana yang mungkin belum punya komunitas Kristen, Ya. yang memerlukan untuk gimana sih bertumbuh di dalam Kristus dan memerlukan orang-orang untuk dapat sama-sama bersama dengan teman-teman, kita terbuka ada fellowship di 2 tempat, di Yes. Jakarta dan di Manado, gmkfellowship.id. Untuk teman-teman yang mau reach out dan mungkin tanya lebih detailnya bisa lihat di atas sini. Bisa langsung DM admin dan tim dari Jakarta dan di Manado terbuka untuk Ya. dapat menyambut teman-teman bergabung dalam Nah, komunitas Kita fellowship mungkin juga kami. disampaikan di Ya. dalam komunitas JMK Fellowship Hmm. bukan hanya datang untuk mendengarkan pesan, Ya. tapi berdoa bersama, memuji bersama, Betul. bahkan melayani bersama. Iya, Ya, betul. Ya Diakonia. diakonia menyalurkan berkat kepada Betul. orang-orang yang kekurangan sebab itu adalah pelayanan. Iya. Yes. Itu adalah fungsi tubuh Kristus. Ya. Dan kita juga mau mengajak kalau saudara-saudara gereja-gereja lokal mau bermitra bersama-sama, Yes, betul. berdoa bersama-sama, memiliki visi untuk kota daerah, let's partner together. Iya. Let's build the kingdom of God. Oke, jadi teman-teman yang punya nih ketertarikan untuk kerjasama, mungkin kita pengen bisa bikin conference bersama, bisa hubungi nomor admin yang akan Abi lampirkan di bawah ini. Amin. Haleluya. Abi banyak PR ya. di Iya. sini ya. Semangat Abi. Semangat Abi. Oke deh, terima kasih untuk hari ini Pastor Mike. Yes, Kami praise God. sangat terberkati Thank you, dan guys. see you again di episode berikutnya. Take care. Bye-bye. God bless. God bless. Bye. Bye.